Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah atas karunia nikmat, khususnya di pagi subuh ini kita beribadah salat subuh berjamaah. Kita isi waktu ini kemudian dengan bertalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, perolehan rahmat maghfirah berkahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kurang dari 20 hari lagi kita berada di Idul Adha. Mengingatkan kepada kita semua yang sudah berniat kurban, 10 hari lagi kita melakukan sunnah, di antaranya adalah falyamsik min sya'rihi wa atfarihi, supaya tidak memotong rambut dan kuku. Mayoritas pendapat mengatakan itu adalah sunnah bagi orang yang mau berkurban 10 hari lagi. Karena hadis Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyadbah falyumsik min sya'rihi wa atfarihi. Apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah tanggal 1, kurang 10 hari ya, menuju 10 hari lagi Idul Adha. Sekarang ini tanggal 1 Juli, tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau kamu melihat hilal Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu nanti tanggal 10 Juli berarti ya, kira-kira itu ya, maka siapa di antaramu yang mau hendak berkurban agar membiarkan rambut dan kukunya, falyumsik, tahanlah, jangan dipotong gitu ya, rambut dan kukunya. Ini pendapat mayoritas mengatakan sunnah, sedangkan Hanafi mengatakan itu boleh ya, Hanafi saja. Nah, itu tuh di kalangan fikih, ulama fikih muncul seperti itu. Hanafi boleh memotong karena tak ubahnya seperti orang yang dalam keadaan junub, di tanggal-tanggal hari itu boleh ya, mandi boleh. Masa ada kumpul kan seperti itu. Terus tapi pendapat-pendapat selain Hanafi, mayoritas ulama dianggap makruh kalau memotong. Itu seperti halnya tidak seperti, beda dengan memotong kumis, melihara lihya, yaitu jenggot. Itu kalau Hanafi menganggap memotongnya itu adalah makruh litahrim, makruh mendekati haram. Kalau Syafi'i makruh saja, motong jenggot makruh saja. Tapi kalau Maliki Hambali haram, sampai setingkat itu. Hadirin para jamaah, kemudian Hanafi mengatakan mengenai kurban itu ya, sedikit untuk mengingatkan saja, karena tanggal ini kurang 10 hari menuju Dzulhijjah. Kalau Hanafi mengatakan tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Terus pendapat yang lain itu ada yang mengatakan makruh, ada sampai makruh ditahrim, makruh berat. Ya, simpulannya pendapat yang lain itu makruh, sunnahnya enggak usah dipotong gitu ya, kuku dan rambut kita. Kalau Hanafi itu yang tidak boleh diganggu itu hewannya. Hewannya. Ini pendapat Hanafi.
ngambil bulunya untuk dibuat wol, tidak boleh. Ya, sebelum disembelih, berarti diganggu. Apalagi ngambil kekilnya, oh ya tidak boleh. Ini kepingin kekil, tolong dipotong, belum disembelih ya. Itu kalau diambil kekilnya, kekil itu ya kukunya itu ya, itu malah haram. Ya, mengganggu hewannya. Saya kira menurut hadis yang disebutkan dalam hadis tadi adalah orangnya ya, orangnya. Itu untuk sementara ya, kita nggak membahas kurban terlalu, sudah dibahas berapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, yaitu dengan urut rinci. Ini mengingatkan saja, kebetulan hari ini tanggalnya 10 Dzulqa'dah. 10 Dzulqa'dah. Nanti tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, tanggal 1 Dzulhijjah itu kita dilarang untuk, yaitu tadi, dilarangnya itu mengandung hukum makruh, tidak sampai tingkat haram, begitu. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita berkenaan dengan kitabus shalah ya, atau fiqhus shalah. Fikih salat. Itu sampai dibahas tentang syurutu sihhatis shalah. Syarat-syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat itu banyak, ada 11 yang paling disepakati. Ada 11 itu ya. Ada mengatakan 13 begitu. Tapi yang paling disepakati ada 11. Dari 11 itu kita sampai di pembahasan yang nomor 4, yaitu sitrul aurat, menutup aurat. Jadi orang sholat itu tidak boleh tampak auratnya. Itu intinya ya, menutup aurat. Kemarin sudah diterangkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Karena hubungannya dengan aurat tidak hanya di dalam sholat. Orang itu menghadap Allah, membuka aurat, walaupun tidak sholat, kharijus sholat ya, di luar sholat, itu juga tidak boleh kita menampakkan aurat yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena aurat itu artinya kekurangan, nukson. Aurat itu wajib ditutup, haram dilihat, gitu ya. Aurat itu haram dilihat orang lain ya. Jadi itu, karena ini pembahasannya sholat ya, ketika orang sholat ya, lebih-lebih maka dijadikan ketentuan menjadi sahnya atau tidaknya berkenaan dengan aurat. Kalau tampak auratnya dalam sholat ya tidak sah, maka supaya sah ditutup gitu ya. Akhirnya juga dibahaslah bagaimana aurat tidak sholat, di luar sholat. Maka dari sini ada judul Haddul Aurah, batasan aurat. Nah, ini ya, kemarin sudah mengambil dasar-dasar dalilnya ya. Mana dasar dalilnya bahwa di dalam sholat atau tidak sholat itu aurat harus ditutup. Itu kemarin ayat-ayat ya, mengingatkan ayat-ayat itu paling tidak surat Al-A'raf 31, surat An-Nur 31, surat Al-Ahzab 59. 3 ayat ya, 3 surat. Itu yang menuntun dan menunjukkan kepada kita aurat itu wajib ditutup, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sekarang batasan aurat, mana batasan aurat itu yang harus ditutup, baik sholat maupun tidak sholat atau di luar sholat. Sekarang yang di dalam sholat dulu ya. Yashtaritu 'inda a'immatal ini, yashtaritu 'inda al-a'immatil madahib li sihhatis sholati sitrul aurah kama bayanna. Dipersyaratkan menurut imam-imam madhab, pendapat-pendapat para ulama ya, dari dulu sampai sekarang, bahwa untuk sahnya sholat li sihhatis sholati sitrul aurah itu adalah menutup aurat. Kama bayanna, sebagaimana sudah dijelaskan
kajian-kajian yang lalu. Lakin al-fuqaha ikhtalafu fi haddil aurah, tetapi para ulama berbeda tentang haddul aurah, fi haddil aurah, batasan aurat. Ada yang harus ditutup semua, ada yang sebagian ini kelihatan tidak apa-apa, begitu ya, nanti begitu. Jadi, tetapi para ulama berbeda menentukan batas aurat itu lirrajuli wal amati wal mar'atil hurrati, yaitu yang dimiliki aurat dimiliki oleh orang laki-laki. Mana? Demikian juga oleh budak perempuan dan juga orang perempuan yang merdeka. Ini kalau dulu ada begitu ya, ada budak, ada tak budak. Kalau sekarang tidak ada budak. Sekarang sudah merdeka semua orang itu ya, tidak ada budak. Nah, kalau dulu di zaman Nabi, sahabat mungkin sih ada budak, sehingga ada perbedaan di situ mengenai aurat, terutama yang perempuan, budak perempuan. Nah, sekarang sebagai keilmuan itu disampaikan kepada kita, boleh jadi mungkin nanti ada budak, ngono ya, sehingga tetap diberikan pemahaman. Maka para ulama itu memberikan rincian pendapatnya sebagai berikut. Pertama, diawali mazhab Hanafi karena yang paling tua, paling dulu, mengatakan auratur rajul, auratnya orang laki, kita semua ini yang laki yang ada di masjid ini ya, hiya ma tahta surratihi ila ma tahti rukbatihi. Menurut pendapatnya Hanafi, ulama-ulama di kalangan mazhab Hanafi, orang laki itu auratnya apa yang di bawah pusar. Ini pusar kita di bawahnya ya, di bawahnya. Ma tahta surratihi, apa yang di bawah pusarnya ini, ila ma tahta rukbatihi, sampai apa yang di bawah lututnya. Sehingga melihat ini, kayak ini ya, ini Hanafi. Farrukba minal fakhdi aurah. Jadi lutut itu dengkul ini Pak ya. Dengkul dan paha ini aurat. Kalau untuk laki ya ini ya, rojul ya. Jadi lutut ini aurat, tak boleh ketok kalau sholat. Nanti juga di luar sholat ya ini ya. Ini sekarang sholat dulu. Ini ada sedikit perbedaan di sini nanti perbedaannya ya. Ini mengenai lutut ini, dengkul itu Pak. Kalau Hanafi menganggap aurat itu sampai di bawahnya dengkul. Berarti dengkul aurat, tak boleh ketok. Kalau celana pendek tapi kelihatan itu tidak boleh. Ini Hanafi. Lah, untuk pusarnya itu di bawah pusarnya. Berarti pusarnya ini bukan ini ya. Delok iki ya. Oh. Ini Hanafi Pak ya. Sebab nanti ada pendapat yang lain bahwa dengkul ini gak aurat ngene nggo ya. Ini para jamaah, ini Hanafi berkomentar seperti itu. Bahwa yang disebut auratnya orang laki itu yang di bawahnya pusar sampai di bawahnya lutut. Oh, ini ya. Ma tahta surratihi ila ma tahta rukbatihi. Sehingga farrukbatu wal fakhdu, ini farrukbatu minal fahdi auratun fil asohi. Jadi lutut terus paha itu aurat, wis gak bisa ditawar. Sampai ke atas ini, sampai ke suro ini, ke pusar. Ini didasarkan amalan bil ma'thur indahum, berdasarkan hadis yang diambil di kalangan ulama Hanafi, mengatakan ada hadis bunyi gini, auratur rajuli ma baina surratihi ila rukbatihi. Ini hadis ya. Aurat orang laki yaitu
Ma baina surut, apa di antara pusarnya ila rukbatihi, sampai lututnya. Sampai lututnya. Au maduna surratihi hatta yuzawwiju rukbatahu, atau apa yang di bawah pusarnya. Di pusar enggak masuk ya, di bawah pusarnya sampai melewati rukbatihi, lututnya. Ini auratnya orang laki itu. Sampai melewati lututnya. Berarti lutut aurat. Ini ya. Apalagi paha. Nah, ini hadis-hadis ini diriwayatkan makhudum min ahadits salasah. Diambil 3 hadis. Yang pertama hadis Daruqutni wa Ahmad wa Abi Dawud an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Ini hadis ini ya, ada beberapa perawi yang meriwayatkannya. Yang bunyinya gini, fa idza zawwaja ahadukum amatahu, yakni abdahu au ajirahu, fala yandur ila ma baina surrati wa fawqa rukbah, fa inna ma tahta surrati ila rukbati minal aura. Apabila siapapun di antaramu yang menikahi budak perempuannya, yakni abdahu nih atau ajirhu, fala yandur ila maduna surah, maka jangan memandang kepada yang di bawah pusar, wa fawqa rukbah, dan di atas lutut, jangan dipandang. Fa inna ma tahta surrati ila rukbati minal aura, karena sesungguhnya apa yang di bawah pusar sampai ke lutut ila rukbah minal aura, itu termasuk aurat. Hadis ini ya. Ditambah lagi ini yang pertama. Hadis yang kedua, hadisnya rawahul Hakim an Abdullah bin Ja'far. Diterangkan ma baina surrati illa rukbati aura. Daerah ma apa saja. Ma daerah ya, batas antara pusar illa rukbati sampai lutut, auratun, itu aurat. Nih hadis kedua. Terus hadis yang ketiga, hadis Daruqutni an Abi Ayyub, dari sahabat Abu Ayyub mengatakan, ma fawqar rukbataini minal aura, batas ma ya apa yang di atas lutut, 2 lutut, minal aura, itu termasuk dari aurat. Wa ma asfala surra minal aura, dan apa ini batas ini yang di bawah pusar ya, minal aura, itu aurat. 3 hadis ini ya. Ini nanti juga didasarkan dasar oleh pendapat yang lain ya. Sehingga dari sini nih hadis-hadis ini kita tahu bahwa bagi orang laki auratnya itu nih Pak, pusar sampai lutut. Yang jadi sedikit perbedaan, kalau Hanafi itu sampai di bawah lutut, jadi lutut itu pasti aurat, itu Hanafi. Padahal hadisnya tadi sampai lutut, ya, sampai lutut. Para jamaah, ini pendapat yang diketengahkan oleh pandangan Hanafi ya, aurat orang laki. Aurat orang laki. Sekarang yang kedua masih Hanafi ya, al-amatu, yaitu budak perempuan, ar-raqiqatu. Ini kalau dulu ada budak ya, nah, sekarang kan tidak ada budak. Biar tahu saja, jangan-jangan kita sekarang ini tidak ada budak tapi membudakkan diri. Ya, lah wis gak ono budak sekarang ya. Tapi wong wedok-wedok iku nganggap sik kaya budak ngono. Dari mana itu lihat auratnya ngono. Oh. Coba lihat ini. Auratnya budak perempuan itu karrajuli fil aurat. Dalam urusan aurat seperti orang laki. Pak, perempuan itu, Pak. Perempuan budak. Dalam urusan aurat itu seperti orang laki. Orang laki tadi sakmono kan ya? Oh, ngono ya. Jadi kalau ada budak, ini budak ya, budak perempuan itu urusan persis kaya orang laki.
ma'ah dhahriha wa batniha wa janabiha. Jadi disertai apa? Punggungnya, terus perutnya, terus lambungnya. Di situ aurat. Ya. Tapi koyok laki ku mau ya. Nih, koyok ini coba lihat ini ya. Ini komentarnya pandangan ulama-ulama Hanafi. Liqauli Umar radhiyallahu anhu, hal ini dijadikan dasar karena pendapatnya sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kadang-kadang mengambil dasar itu bisa dari Rasul, hadis ya. Kadang-kadang dari sahabat Nabi yang dikenal, apalagi Khulafaur Rasyidin ya. Karena kalau masih berpegang pada sahabat itu masih boleh, itu tidak keluar dari jalur. Sebab Nabi mengatakan kalau ingin selamat kamu ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang berpegang pada saya dan sahabat saya, Rasul mengatakan kalau ingin selamat. Tapi kalau sudah keluar dari dua ini, tidak ikut Nabi dan sahabat, itu gak selamat. Ya, paham-paham yang sudah keluar. Itu kan disebutkan dalam hadis, semua nanti umat ini muncul sampai bermacam-macam. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Itu ditanyakan oleh para sahabat, siapa satu yang selamat itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Nanti kalau ada pemahaman umat ini ya kan sudah jauh ya masanya dengan Nabi dan para sahabat sampai ada kita ini. Jadi apa yang masih berpegang pada Nabi dan sahabat itu masih selamat. Makanya ini ada Umar mengatakan, katanya Umar ketika menyebutkan berbatasan atau berkenaan dengan aurat, maka Umar bin Khattab itu menyatakan gini, alqi ankil khimari ya daffar atastabihina bil harair. Umar itu berkata kepada salah seorang perempuan budaknya atau budak orang ya. Ketika itu dia kok pakai kudung, pakai jilbab macam-macam mungkin gitu ya. Sehingga Umar mengatakan alqi ankil khimar, lepaskan, tutup kudung padamu yang kamu pakai ya dafar, hai budak perempuan. Gak usah kudungan kon iku. Budak, Pak. Atastabihina bil harair. Apakah kamu akan menyerupai orang-orang merdeka sehingga ketat? Kon kan budak. Kon ndak podo karo wong merdeka. Nah, ini ya. Ini Umar ketika melihat ada budak ketat ngono ya. Wis gak usah ketat, lepas. Ini pakaianmu iku. Sehingga kudungnya ini, jilbabnya dilepas. Karena kamu budak. Jangan menyerupai orang yang merdeka. Sehingga kon ketat. Yo, gak koyok bebas gak koyok ngono. Kemudian ini ucapan Umar inilah yang dipakai, yang dipegang nanti juga oleh pendapat yang lain ya. Nih pendapatnya mazhab Hanafi melihat ini bahwa kalau begitu auratnya budak perempuan itu ya apa? Seperti orang laki. Batasannya. Gimana ya tadi itu Pak ya. Ini laki kan? Ini bayana surra warubba ini ya. Nih. Sak menit tok. Jadi kalau ke atasnya ini kelihatan itu budak, ndak apa, budak perempuan. Terus betisnya kelihatan, ya, itu ndak apa nek budak. Melihat ini ya. Tapi nek orang merdeka bukan budak, ndak bu. Lah nanti, sekarang nomor ketiga itu yaitu al-mar'atul hurra. Perempuan yang merdeka. Mana auratnya, batasannya? Wa misluhal khunsa, termasuk
dikategorikan perempuan merdeka itu kalau ada waria. Waria yang asli loh ya. Yaitu mislul khunsa, banci. Banci, Pak. Banci itu batasan auratnya dimasukkan golongan perempuan merdeka. Nih. Karena hidup itu kan ono ya, wong lanang, wong wedok ya. Terus ono maneh wong sing gak jelas. LGBT ya. Ngene ya. Ini ono maneh wong sing gak jelas. Iki opo ngono mau. Hidup kan ngono ya. Para jamaah, sehingga yang gak jelas ini banci itu sama dengan perempuan merdeka. Bagaimana auratnya? Ini auratnya. Jami'u batniha. Semua badan tubuhnya. Oh, ini. Jadi perempuan yang bukan merdeka, bukan budak ya, bukan budak, termasuk banci, itu semua badan tubuhnya itu aurat. Hatta sya'rihan nazil. Sampai rambutnya yang panjang turun, rambutnya itu sampai ke tanah. Kan ada orang itu dipelihara rambutnya sampai ke tanah, Pak. Panjangnya perempuan ya rambutnya. Itu aurat. Sampai yang panjang itu loh, Pak ya, yang panjang. Sehingga nek kudungan gak oleh ketok rambutnya. Ya memang dikudungi kuduan. Ya, kalau melihat nih, sing buri, sing panjang ya udah ketok, sing ngarep ini ya udah ketok. Karena rambut itu termasuk aurat bagi perempuan. Yo, delok iki koyo iki. Bahkan semua badan tubuhnya tadi. Nih, untuk perempuan. Ma'adal wajh wal kaffain, ma'adal wajh wal kaffain. Kecuali muka dan dua telapak tangan yang tidak aurat. Ini Pak, ini. Maka tidak pakai cadar karena bukan aurat ini. Ini ya. Ya, semua badan tubuhnya termasuk rambut kepala ini yang sampai turun sampai panjang itu aurat ya, tidak boleh ketok ya. Kecuali muka. Ma'adal wajhi wal kafain dan dua telapak tangan. Nih, ya. Ini ketok tidak apa-apa, telapak tangan, ya. Muka, ini nggak perlu cadaran, wong itu aurat, ya. Ini bukan aurat. Ditambahkan menurut Hanafi ya, wal qadamain dhahirihima wa batinihima alal mu'tamad li umumid darurah. Ditambah dua kaki yang dohir maupun yang batin. Dua kaki, Pak. Dua kaki, nun sewu ini kaki ini. Kodam itu di bawah mata kaki ini kodam. Sakmene gitu kodam namanya. Kalau ini ditarik terus namanya rijlun, kaki. Kalau rojul, melanang. Nih, rijlun itu. Tapi ini ada bagian-bagian namanya sendiri. Ya. Sama dengan tangan ini ya. Kalau yadun semua ini ya. Dari sini kap, dari ini ruskoi, dari ini diro, ini, dari ini mirfak, dari ini khod, ini ada namanya sendiri. Kalau ditarik yadun tangan gini ya. Tapi ada bagian-bagiannya. Untuk Hanafi mengatakan ditambahkan selain ini muka, dua telapak tangan, wal qadamaini dan dua kaki. Dua kodam tapi bukan kaki ini ya. Nih, kodam itu ini. Di bawah mata kaki ini kodam namanya. Ya. Di bawah mata kaki kodam. Ini enggak termasuk aurat menurut Hanafi. Ini untuk perempuan loh ya. Perempuan ini kan, perempuan merdeka ya, ya. Ini jauh nih Masya Allah. Baik yang dohirihi wa batin, baik yang ini maupun yang ini. Yo. Ini khususnya dibahas berkenaan dengan sholat, ya kan?
sholat ini dulu ya, sholat dulu. Karena ini menjadi apa? Syarat sahnya sholat. Melihat ini maka kalau kita ke Masjidil Haram ya, Mekah atau di Madinah melihat ada orang sholat. Nih, kalau di Madinah mungkin tidak bisa kita melihat sholatnya perempuan, Pak, karena tertutup, tempatnya tertutup rapat. Di Madinah ya. Tapi kalau di Mekah, karena di dekat Ka'bah ya, bahkan orang sholat perempuan itu nggak ada cara-cara nih sampai duk ini duk kono duk macam-macam. Karena memang diberi kebebasan sebab ada tawaf ya, sebab ada tawaf. Ketika tawaf bersama mahramnya ya, laki perempuan, wis boleh aja. Ketika tawaf itu melakukan tawaf, terus ada adzan, ada qomat, spontanitas orang mengerjakan sholat, sehingga sholatnya bisa dilihat ini perempuan itu oleh orang lain. Kita kadang melihat kakinya kelihatan. Ya, wedok. Ini kaki itu maksudnya kodam ini ya, yang di bawah malah itu bukan kaki sakmene lho ya. Ngene ya, hati-hati memahami ya. Maka tadi kodamain ya, kodam itu. Kodam. Ya. Itu kadang ya kelihatan ini nek sujud gini begitu. Ini pendapatnya Hanafi tidak apa-apa. Oh, Hanafi, Pak. Karena itu dianggap tidak aurat. Oh. Ya. Walaupun tadi asalnya kan gini, aurat perempuan itu semua badan tubuhnya dan rambut, kecuali muka, 2 telapak tangan dan 2 kaki yang bawah ini loh, Pak. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kaki yang bawah ini apa sih, Pak? Telapak kaki ya, kodamnya telapak kaki. Iya ngono. Telapak ini. Kalau ini telapak tangan yo. Telapak itu loh, Pak. Telapak kaki itu baik yang di sininya, ini namanya dohir. Dohrul kodam, ini batnul kodam yang putih ini. Telapak tangan juga gitu. Ini dohrul kafi, ini batnul kafi. Ini ketok, gak mau apa ngono, Pak. Makanya orang salat nggone kono yo ketok, Pak. Ya, wong prek wedok-wedok. Kalau ini mungkin sik risil. Masih yo ketok ono sih ya. Saking kan sampean gak mlebu tempate wong itu. Ya kan. Ini masyaallah. Nih, ketika sujud mungkin kelihatan ini ono. Gak tertutup semua. Untuk telapak kakinya. Oh, di sini pendapatnya Hanafi. Bahkan pendapatnya Hanafi mengatakan wasautu ala rajih laisa bi aura. Suara Pak ya. Omongan, suaranya perempuan itu yang kuat menurut di kalangan pendapat Hanafi laisa bi aurah, bukan aurat. Ya, suara perempuan ini bukan aurat. Lakin dhahrul kaffi auratun alal madhab. Tapi ada lagi, walaupun tadi 2 telapak kaki ya, ada mengatakan dhahrul kaffi auratun, yang supaya hati-hati ini dohirnya ini aurat. Oh, kayak gini ndak ya, batin nih yang putih dari telapak kaki itu, tapi yang dohir ini tetap aurat katanya. Ini sebagian dari madhab. Wal asahi anna batinal kaffaini wa dohirihima laisa bi auri. Akhirnya ya, nih yang benar nih di pandangan di kalangan madhab Hanafi, bahwa batin 2 telapak tangan dan dohirnya itu bukan termasuk aurat ini, Pak ya. Jadi sholat ini ketok ya tidak apa-apa. Sampai duk ini tok. Nah, sampai pergelangan untuk ibu-ibu, untuk wal qadamani laisa bi khairat, dan juga ini termasuk 2 telapak kaki dari telapak tangan kan, itu juga tidak aurat. Fi haqqis sholati alal mu'tamad, di dalam hak kebenaran sholat, melaksanakan sholat. Fi haqqis sholati alal mu'tamad, yang kuat.
Ini komentar yang ditemukan atau dikemukakan oleh pendapat yang pertama, yaitu ulama-ulama di kalangan Hanafi. Ya, was-sahihu annahuma auratun fi haqqin nadhari wal masi. Walaupun telapak tangan baik yang dalam maupun yang luar ini, ya, juga telapak kaki yang dalam maupun yang luar, dua-duanya itu tidak termasuk aurat, tapi itu termasuk aurat kalau dipandang dan disentuh. Nek dibuat sholat gak mau ketok, tapi nek didelok ambek disentuh ini gak oleh. Iku termasuk aurat ngono. Ya apa iki? Didelok gak oleh tapi nih berarti ngene, kalau dilihat oleh lain jenis atau disentuh oleh lain jenis itu jadi aurat, haram. Nek podo sak jenis tidak mau ngono mungkin. Ini ya mengenai telapak tangan dohir dan batin, juga telapak kaki tadi ya qadamain itu ya. Jadi nek sampean ngutik-ngutik ngene gak oleh dosa sampean ya kan, karena dianggap aurat kalau disentuh. Dilihat juga aurat. Berarti kalau begitu, kalau dalam sholat masih boleh tampak, tapi kalau sudah keluar sholat, menurut Hanafi tidak boleh tampak, karena akan dilihat orang. Ya, mungkin bisa disentuh orang ini ya. Wastadallu biqaulihi ta'ala, hal ini disampaikan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi rujukannya ini untuk bagian aurat-aurat ini khususnya perempuan yang rinci dalam surat An-Nur 31. Semua Allah lihat itu, panjang itu kan. Salah satunya di ayat itu, bukan salah satunya, dari bagian itu, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan menampakkan perhiasannya perempuan-perempuan itu kecuali yang memang boleh tampak dari perhiasan tersebut. Ayat Allah kan, perhiasannya dimaksud itu apa? Kemarin ayat-ayat itu kalau ditafsirkan, tempatnya perhiasan tidak boleh ditampakkan, tempatnya perhiasan. Binggel itu perhiasan yang di kaki. Kalau ada perempuan, ya Pak ya, nih, ya Pak, ono kan, nih, gelangnya kaki loh Pak ya kan. Nih, nek wong sugih lho ya, nek wong melarat jangankan gelang kaki, gelang tangan aja gak duwe ya kan. Ini, yang dari apa saja, mungkin apa saja perhiasan buat ibu-ibu itu tidak boleh tampak. Tidak boleh tampak di situ apa tempatnya. Berarti ini mata kaki ke atas sedikit saja itu kan tempatnya pergelangan, tempatnya perhiasan kan. Yo, nggak binggel itu Pak. Itu tidak boleh tampak perhiasan ini, berarti tempat ini tidak boleh tampak. Ini aurat. Ini ayat Allah ya. Berarti di bawahnya sih boleh. Ini namanya telapak kaki. Di bawah mata kaki. Ayat ini ya yang dijadikan dasar. Tapi umumnya orang-orang ini kalau nggak binggel sepedaan motor ketok. Ya Pak yo. Cukurnya jilbaban. Iya, gak oleh ngene haram. Kalau sudah keluar rumah nanti ya, ini aurat dalam sholat, nanti juga lebih ketat aurat perempuan tuh kalau di luar sholat, lebih ketat. Ya, kalau melihat ini, maka ada orang sholat kalau menurut mazhab Hanafi kelihatan ini telapak kakinya itu sih boleh, ya dalam sholat. Para jamaah ini melihat ayat itu ya, sehingga nih perhatikannya, apalagi ke tafsirnya ya, surat An-Nur 31, surat An-Nur 31. Wal muradu, apa yang dimaksud jangan menampakkan perhiasan itu? Mahallu zinatihinna, yaitu tempat perhiasan itu. Itu oleh Allah tidak boleh tampakkan. Coba ini gelang di mana tempatnya? Tangan, ya kan? Nek gelangan, sampai gelang, jam tangan. Nek wedok gak oleh ketok, berarti panggonane ngene iku gak oleh ketok. Sampai pergelangan ke sini baru kotak ya kan? Di sini ke sini tidak boleh ketok. Wong gelangan iku nek gawe keroncong, cering-cering iku kering ketok kabeh ini yo.
Ini aurat rek, gak oleh. Sholatnya ini gak sah sholatnya. Nanti kalau ndak sholat kon metu ya ndak oleh ketok ngono iku wong wedok-wedok iku. Tapi nek ono manten diketok ngene, jereng, nek ono makan-makan yo kan, masyaallah. Yang melihat orang lain. Nek sing melihat itu suaminya boleh. Makanya ayatnya kan ngono, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha illa li bu'ulatihinna aw li, dan seterusnya ayat itu, kecuali buat suaminya, buat anak kandungnya, buat bapaknya, buat. Itu kalau di rumah berarti boleh nampak-nampakan. Kalau keluar tidak boleh. Ini ayat Quran. Ini banyak wong wedok sing melanggar ayat Quran ini, Pak. Iya kan? Ayo nggone pesta anak niru apa kemana itu kan. Oh, Masya Allah ya. Tempat perhiasannya tuh kelihatan nih. Perhiasan nih yang paling rawan itu di gelang ambek di binggel. Nek paling leluasa sampai anteng-anteng ketok iku wis gak kena ditur wis. Apa maneh kalunge kena dodone ketok, wis tambah gak kena diatur. Iku jenenge diatur karo syariat. Ya. Tuh niku wong wedok-wedok apalagi yang berpolitik nang duku wae gak enak, gak iso ngomong ngono ya. Pimpin wis aduh wis gak karu-karuan. Alasannya ini bukan negara Islam, kon kan muslim. Ini bukan negara Islam tapi kon kan wong Islam, ngono kan. Gak usah negara aja dibicarakan dhisik. Kamu pribadimu muslim apa tidak, ngono ae. Ini ayatnya kanggo wong Islam. Masyaallah. Maka ini kun delok surat An-Nur 31 itu ujungnya, Pak. Sering saya katakan kan, kita kadang nggak sadar yang dipegang oleh Allah nanti kaum lelaki, Pak. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna dan seterusnya itu ya illa ma dhahara minha dan seterusnya ayat. Tapi di ujungnya ayat itu panjang itu 31 itu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua hai orang beriman laki-laki. Semuanya suruh tobat. Supaya kamu beruntung menang. Bicaranya untuk perempuan, tapi yang disuruh tobat orang laki-laki, Pak. Ya, kenapa? Karena ternyata sebenarnya perempuan itu nurut wong lanang, Pak, sebenarnya. Ya. Ya. Nek perempuan ini longgar, laki-lakinya longgar, kaum laki ini sembarangan wong wedok iku. Ya. Bapak iso ngatur anak wedok, suami iso ngatur istri. Kan laki semua itu ya kan? Ini nanti yang dipegang oleh Allah. Tobat kon gurung tobat kon. Nek njarno bojomu karo anakmu ngono. Ya Allah. Karena Nabi Muhammad ketika berbicara jilbab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ngono kan? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang semua beriman, ngono, supaya pakai jilbab aurat. Berarti laki-laki ini kena cekel nggak Pak Gusti Allah, Pak. Bapak tidak bisa ngajar anak perempuannya, suami tidak bisa ngajar istrinya, ngono. Ya Allah, berat. Masih kon nang masjid ngono. Kon durung tobat. Allah. Wah, iki rek. Kon kudu tobat nang Gusti Allah. Wah, iki ayo rek, temen iki lho ya ayat Quran lho iki ya. Ayat Quran lho ya mengenai aurat ya. Ini sampai aurat dalam salat, nanti juga aurat di luar salat. Sementara sampai di sini sudah jam 6 kurang ya. Ini ya masih di pandangan pendapat Hanafi. Rodok longgar Hanafi itu kalau sholat, Pak. Kalau pendapat yang lain, ini sih bocoran ya. Itu kaki tidak boleh ketok blas.
rokoknya kudu mukenannya kudu nutup semua. Ya, ini kalau mendapat yang lain, ini kita belum mengetengahkan ya. Ini masih Hanafi. Ini untuk yang perempuan itu paling longgar Hanafi untuk perempuan ya. Hanafi Pak. Nih, tapi Hanafi ini kalau untuk laki-laki rodok ketat karena lutut termasuk aurat. Maliki nanti dengkul ini gak masuk aurat. Tadi pemain sepak bola itu madhab Maliki. Karena dengkulnya ketok didelok wong akeh sak dunia ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tapi belum selesai nih ya. Paling kok bertanya, ayo apa yang ditanyakan? Paling pendapat yang lain nanti ya. Tapi secara ini dasar sudah semua nanti pakai dasarnya ya itu nanti. Hanya sedikit perbedaannya, sedikit tak banyak. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan ini bab tentang aurat wanita. Ada orang yang berpendapat bahwasanya di Al-Quran itu aurat wanita itu ke seluruh tubuh. Jadi dia berpendapat ditutup semua kecuali makanan. Kecuali mata iya. Ya kan Pak Ustadz tadi mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali muka, Pak. Kecuali wajah. Wajah ya, wajah itu muka rahi, Pak. Kecuali wajah dan telapak tangan. Terima kasih. Baik. Ya untuk perempuan sensitif memang ya perempuan ini ya. Itulah sebabnya muncul cadar ya. Kita belum pendapat yang lain tadi kan otomatis ya. Makanya apa yang ditanyakan ini belum diterangkan. Ini kan CCC maksudnya Pak ya. Hanafi ya. Itu ngomongin Hanafi. Tapi semua tidak keluar dari itu nanti. Ya. Sekarang gini. Hadis Nabi saja juga mengatakan nih sebagai dasar yang lalu ya, yang lalu ketika Asma anak yang baru gede ABG ya, lewat di depan Rasulullah. Ya tidak telanjang, pakai baju ya. Tapi ada sesuatu yang nampak pada Rasulullah. Sehingga Asma itu dipanggil oleh Rasul. Ya Asma, andal mar'ata idza balagal mahid. Nah, perempuan itu kalau sudah nyampe head, masa head, itu dianggap sudah balik, maka tidak boleh tampak di tubuhnya, tidak boleh nah. Illa hada wa hada, kecuali ini dan ini. Nabi mengatakan, kecuali ini dan ini, wa asyara ilal wajhi wal kaffain. Nabi menunjuk kepada mukanya, muka Nabi. Kecuali ini nak, dan dua telapak tangan ini kalau sudah balik ya. Nah, ini hadis kuat, ini hadis yang hampir semua pendapat dijadikan dasar ini batasan aurat. Ketika itu kan tidak sholat, iya kan? Asma lewat ABG, gak sholat itu. Ya. Kecuali yang ndak aurat itu nak muka dan dua telapak tangan, ngono mau ya. Berarti gak pakai cadar. Nanti cadar itu muncul kalau kondisi emergensi, doruri yang sampai menimbulkan fitnah, maka sebaiknya ditutup wajah itu. Emergensi. Muka ini bukan aurat. Kalau sampai menimbulkan fitnah, kenapa sampai timbul fitnah? Karena perempuannya terlalu cantik, Pak. Ya. Sehingga ndelok iku wong mecicil. Sampai iso tertarik godak kok ngene ya, Mas. Iki arek iki ngono.
Sebaiknya tutup aja. Cek ini ndak iso bedakno, ini nenek-nenek opo ini bintang film ngono. Ya, sehingga itu supaya tidak menimbulkan seperti itu, bahaya fitnah itu tutup kecuali matane tok sing etok. Gak iso bedakno kon iki perawan karo nenek-nenek ngono. Nenek yo kene ngono wis mlaku bareng gak ketok, gak dikudo. Itu kondisi-kondisi tertentu, Pak. Ngono. Wis wis iki kok dibahas ya. Ini dibahas nanti ya. Itu namanya kondisi daruri ya. Batasan aurat itu jelas itu wis mau ya. Quran maupun hadis ya. Termasuk nanti suara itu mau. Suara ini menurut Hanafi bukan aurat. Ya. Suaranya perempuan. Kenapa? Karena banyak sahabat-sahabat setelah Rasulullah meninggal minta fatwa kepada istri-istri Rasulullah, minta menanyakan hadis, ngono. Sehingga bersuaralah istri Rasulullah itu begini menjelaskan setelah Rasulullah meninggal. Tapi dibalik tabir berhijab. Tak ketok ini ngomong itu berbunyi, ngono ya itu. Ini dari sini maka suara itu tidak termasuk aurat. Ini tadi sudah disinggungkan ya. Tapi nanti ngene, walaupun suara perempuan tidak termasuk aurat, suara nyanyinya perempuan itu haram ngono. Yo, sik meneng dhisik yo. Kan ya dereng mari. Yo, engko nek nyanyi ngono pasan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا نسألك يا ربنا أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.